untuk kita semua. Selamat datang dalam ibadah dan perayaan Natal Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis. Slide, Kai 1, 2, 3. Christmas Stories, Love and Hope. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Christmas Stories, Love and Hope. Adapun susunan acara kita pada malam ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga yaitu ibadah, dan yang terakhir foto bersama dan penutup. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan sekaligus laporan Ketua Panitia Natal. Kepada Ketua Panitia Natal dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Selamat sore menjelang malam dan selamat Natal untuk kita semua di tempat ini. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kemurahan dan kasih setianya, kita masih dapat diizinkan untuk dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih untuk kita bersama-sama beribadah dan merayakan perayaan Natal Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia. Yang saya kasihi Bapak Pendeta James Damanik selaku pimpinan jemaat YMI Immanuel Banjarmasin, kemudian Bapak M. Tangku Boron selaku leader YMI Immanuel Banjarmasin, dan Bapak Pendeta Erwin Daud selaku penyampai firman Tuhan pada malam hari ini. Dan yang saya kasihi, saya banggakan majelis, kemudian jemaat Tuhan serta tamu undangan dan teman-teman panitia yang sudah berjeri lelah untuk mengadakan ibadah dan perayaan Natal pada malam hari ini. Sesuai dengan tema Natal kita pada malam hari ini, Christmas Stories, Love and Hope. Berharap melalui Natal ini, dengan tema ini kita semakin mengerti dan memahami kasih tanpa batas yang telah dianugerahkan Tuhan dan telah diajarkan terlebih dahulu pada setiap kita. Biarlah melalui kegiatan Natal ini kita boleh terus saling mengasihi, saling mendukung, saling mensupport, memperhatikan satu dengan yang lain, dan berharap melalui kegiatan ini kita boleh terus menjalin tali persaudaraan setiap kita dengan masing-masing perbedaan suku dan budaya. Saya selaku Ketua Panitia Natal juga memohon maaf jika selama persiapan Natal ini ada banyak hal yang terjadi, selisih pendapat, pergesekan antar setiap kita, itu hal yang biasa. Tetapi biarlah melalui hal-hal yang kita alami di dalam mempersiapkan perayaan Natal ini, kita semakin meyakini bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Terima kasih untuk setiap usaha, kerja keras, waktu, tenaga, materi, pikiran, semua hal yang telah kita lakukan bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih. Tanpa teman-teman juga kita nggak bisa bersama-sama melakukan ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk setiap donatur, Bapak Ibu jemaat majelis yang mensupport kami melalui doa dan dana. Terima kasih untuk supportnya kepada setiap panitia pada malam hari ini. Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kami lakukan yang menyakiti hati Bapak Ibu, bahkan nanti sepanjang ibadah malam hari ini ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan biarlah melalui ibadah Natal ini, sukacita Natal itu tetap ada di dalam hati kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih sambutannya. Sekarang sambutan yang terakhir kepada leader Bapak Marudut Tampu Bolon. Kepada Bapak dipersilakan.
sore menjelang malam yang terkasih, pimpinan jemaat dan juga Bapak Pendeta Erwin yang akan membawa kita nanti merefleksi Natal khususnya bagi kaum muda, kaum milenial. Kepada remaja putri, saya ucapkan selamat bersiap-siap untuk menjadi seorang ibu. Kemarin kita sudah merayakan Hari Ibu. Tentu bagi kita semua ada rasa rindu, ada rasa kangen yang luar biasa, terutama kebanyakan dari kita semua yang saat ini sedang menempuh perkuliahan maupun yang sudah bekerja. Refleksi Natal nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Erwin yang nanti akan membawa kita ke suasana bagaimana sesungguhnya makna di kalangan milenial dimaknai sebagaimana tema kali ini, Love, Hope. Kalau sisi saya tambahkan satu lagi, and reality. Jadi kenyataan yang kita hadapi saat ini di masing-masing kita semua, apalagi tema Natal juga diambil dari Lukas 2 ayat 14. Damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Memang di awal kalimat sudah di press sedemikian oleh PGI agar tema Natal ini bisa kita lafalkan, karena makna yang sesungguhnya di dalam Lukas 2 ayat 14 itu adalah didetilkan kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kita yang berkenan kepadanya akan mengalami suatu metamorfosa, kedamaian yang luar biasa. Dan kalau boleh merefleksi yang kita kaitkan juga dengan Hari Ibu, kalau boleh kita memilih, kita akan dilahirkan dari seorang ibu dan juga memiliki ayah yang luar biasa, kaya raya dan sangat terkenal. Itu kalau kita boleh memilih untuk dilahirkan dari seorang ibu. Dan kita harus mensyukuri siapapun ibu yang melahirkan kita, itu adalah realiti dan kenyataan. Saat ini rekan-rekan kebanyakan menempuh ujian dalam rangka realitas bahwa kita memiliki cita-cita yang luar biasa. Oleh karenanya mari kita tempuh dengan kualitas diri kita masing-masing, agar diri kita juga tidak hilang di tengah-tengah euforia yang saat ini sedang melanda khususnya negara kita. Di tengah-tengah euforia yang luar biasa yang saat ini sedang masuk ke area perpolitikan, di mana sekat-sekat itu ada, dan oleh karenanya sebagaimana yang dikatakan Ketua Panitia tadi, janganlah sekat-sekat itu ada, karena tema dari Natal di antara manusia, tidak memilih manusia apapun, yang penting berkenan kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Rekan-rekan semua, para pemuda, dan kita berterima kasih, ini jauh luar biasa dari panitia. Yang akan datang tentu harus lebih baik lagi, karena keadaan kita di 2024 sudah berubah, khususnya P3MI akan semakin semangat. Dan saya harapkan nanti program-programnya juga harus yang bisa mendukung dan menopang pendidikan dan juga kehidupan rata-rata rekan-rekan yang ada di bumi Kalimantan Selatan. Dan tentu harapan kita Natal kali ini akan membawa sesuatu yang luar biasa tanpa harus melihat sekat-sekat di antara kita. Ini adalah Natal yang sudah digadang oleh P3MI. Sambil nanti di antara kita setelah perayaan ini bisa saling mendukung, yang memang hal-hal yang kecil juga bisa mengganggu, tapi kita yakin dan percaya kuasa Tuhan akan melingkupi kita semuanya,
sehingga ke depan maknai Natal kita buat kita semua yang menjadi luar biasa. Terima kasih untuk kaum milenial. Salam. Catatannya, saya sebutkan milenial bukan ada nanti aliran yang kasar satu pasma ini. Saya partisan dan juga bukan caleg begitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Tiba saatnya kita memasuki ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kepada petugas kami persilakan. Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaannya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih kita yang bersuka cita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita. Dan saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa hadir. Amin. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sudah lahir Juru Selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur, hormat dipersembahkan kepadanya. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Alam Raya Beribadah sambil berdoa. Dari gunung, dari padang,
indah ini Tuhan. Perayaan Natal P3M yang kedua, dan kami mengucap syukur sejak Persekutuan Pemuda terbentuk. Engkau dengan kuat membimbing para pemuda-pemudi yang Tuhan kirim di Banjarmasin belajar, tetapi juga mereka belajar melayani sebagai keseimbangan hidup, topang dan tolong senantiasa, sehingga para generasi milenial ini menjadi tiang gereja di masa depan dimanapun mereka Tuhan tempatkan kelak, membangun tubuh Kristus dengan kuat, pilar yang kokoh, menggarami dunia sampai kedatangan yang kedua. Pesan ini menggema kepada kami terus menerus dan kami rayakan puncaknya pada perayaan di hari ini, malam ini. Ya Roh Kudus berlengkapi dan tolonglah semua kami mengalami perjumpaan yang serius dengan Engkau ya Tuhan, baik melalui pujian, doa, dan terutama dengan firman-Mu. Berkatilah kami semua, baik anggota P3MI maupun yang rindu bergabung dengan P3MI, sehingga kami terus boleh menjadi berkat di bumi Borneo Banjarmasin ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu dari awal sampai akhir, berkati kami semua dan ruangan ini, terutama ruangan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Tiba saatnya kita menyalakan lilin Natal. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya sebutkan namanya untuk maju ke depan dan menghadap Allah. Yang pertama, pimpinan jemaat oleh Bapak Pendeta James Damani, mewakili jemaat oleh leader Bapak M. Tampu Bolon, pelayan firman oleh Bapak Erwin Daud, Ketua P3MI Saudari Mas Dayanti Gule, Ketua Panitia atau yang mewakili undangan Saudara Daniel Harefa, mewakili jemaat Saudari Maria Panggangan. Sambil menyalakan lilin, Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian kita 1000 lilin nyala. Sinarnya
Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Erwin Daud. Kita nyanyikan pujian kita, Natal di Hatiku. Katakan seperti palung. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyadarmu, biar hidupku berkenan padamu. Katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyadarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak terarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara pujamu bernyanyi, kemuliaan di tempat mahal ini, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan terbaik yang Engkau berikan kepada kami. P3MI boleh merayakan Natal pada sore hari ini. Dan ini merupakan kesempatan untuk P3MI, pemuda-pemudi GMI Immanuel Banjarmasin, merefleksikan dirinya kembali melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami akan peristiwa Natal. Oleh sebab itu, sebelum kami merenungkan sebagian firman-Mu, Tuhan, Engkau sertai kami dan urapi kami masing-masing agar supaya baik hamba-Mu yang menyampaikannya dan setiap kami yang merenungkannya, Tuhan urapi.
Sebab semua harapan kami, doa kami, kasih kami kepadamu kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat sore P3MI. Sore menjelang malam ya. Ya rata-rata semua muda. Ada yang muda 20 tahun ke bawah. Ada yang muda 50 tahun ke bawah. Dan saya malu menyebutkan kalau saya pemuda 60 tahun ke atas. Karena saya paling muda di antara saudara-saudara sekalian. Saudara, saya teringat kalau bicara soal Natal, teringat ketika masih kecil. Karena ketika saya masih kecil itu guru sekolah minggu mengharuskan kami membawa masing-masing dari rumah itu gelas. Ya, gelas apa saja. Dan kami anak tentara itu paling suka kalau disuruh bawa gelas. Karena orang tua kami punya gelas inventaris yang aluminium besar segini. Jadi kalau sudah bawa gelas itu minumannya yang dibagikan pada waktu itu adalah susu coklat. Yang 1 tahun 1 kali baru kami rasakan susu coklat. Dan selama belum Natal belum pernah minum susu coklat. Jadi begitu disuruh bawa gelas, kami bawa gelas yang paling besar. Kalau umpamanya tidak dibatasi, pasti kami juga bawa ember sekalian. Karena memang ingin sekali bisa minum susu sebanyak-banyaknya. Saya ingat sekali ketika mulai pembagian susu coklat, kami berebut. Dan saudara tahu, itu pulang pasti besoknya ada yang cedera. Kenapa? Karena susunya itu panas betul, langsung dituang dan kami tidak lagi pakai tunggu dingin minum. Jadi besok pagi itu baru kelihatan bibir atas besar, bibir bawah besar karena kena air panas. Ya, belum lagi kena dengan aluminium yang panas sekali. Itu kenangan yang sampai hari ini saya tidak bisa lupakan. Hari ini ketiga ini siapkan susu coklat gini. Ya, lain kali susu putih ya. Bila perlu dengan sapi-sapinya bawa ke sini ya, supaya kita bisa minum. Dan saya ingat sekali pohon Natalnya tidak seperti ini. Itu langsung pohon cemara. Karena di daerah saya itu banyak cemara. Jadi setiap tahun itu pohon Natalnya cemara, gede. Ya. Jadi aksesorisnya itu macam-macam dan selalu ada saljunya. Saljunya itu sabun dikasih garam, dikocok-kocok, lalu nanti buihnya itu dilempar. Ya, jadi kesannya seperti salju. Nah, itu kami seringkali ambil aksesorisnya karena ingin sekali aksesorisnya. Orang tua kami sulit untuk bisa membeli itu karena memang harganya tidak umum. Ya, orang tua kami miskin-miskin, gajinya kecil. Jadi kami bangga sekali kalau bisa bawa satu saja ya aksesoris Natal yang ada di pohon. Dan itu kami simpan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai tahun depan Natal lagi kami masih punya itu. Kenangan terhadap Natal tidak pernah sirna. Ya, tidak pernah hilang. Tetapi yang terhilang itu adalah kita. Di mana ketika saya mulai masuk SMA, saya tidak pernah lagi merasakan Natal. Bahkan saya tidak pernah lagi merasakan menjadi orang Kristen. Karena saya tidak pernah lagi ke gereja. Dan saya anti dengan gereja. Saya pikir gereja itu sesuatu yang buang-buang waktu. Tuhan itu bagi saya penghambat ide saya, penghambat cita-cita dan mimpi saya. Sehingga saya menghindar betul dari gereja, menghindar betul dari Tuhan. Bahkan kenangan-kenangan tentang Natal, kalau sudah mulai musim Natal saya menjauh dari rumah. Orang tua saya mulai pasang-pasang lampu-lampu, saya menjauh. Saya beralasan pergi ke desa, ke kampung papa saya, supaya di sana saya terbebas dari apa yang disebut dengan Natal.
Tapi satu saat, saudara, saya terjebak, ya, dalam tanda kutip saya terjebak. Saya berangkat dari daerah saya dan menuju ke satu kota yang namanya Banyuwangi. Di sana tante saya, ya adik dari papa saya, adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di satu gereja China. Dan saya pikir dia seperti gereja-gereja saya lah. Ya, seperti kita di sini, Pak Jim tinggalnya kan tidak di gereja, tinggalnya di luar. Ya, saya pikir begitu. Dan saya sampai di kota Banyuwangi dan masih harus ke kota satu kecamatan lagi yang namanya Genteng. Dan saya sampai di situ jam 3 subuh, gereja masih tutup. Nah, ketika penjaga gereja buka pintu jam 5 karena ada doa pagi, saya disuruh masuk dan saya kaget sekali. Ternyata tante saya tinggal dalam gereja. Waduh, dalam hati saya, sial saya. Saya mau menghindar dari gereja, mau menghindar dari Tuhan. Sekarang suruh masuk gereja karena tante saya tinggal di dalam kompleks gereja. Ketika saya masuk, ketemu sama tante saya kaget. Ya, dan adik saya nomor 3 ada di sana tinggal sama tante saya. Lalu kemudian dia kaget lihat saya datang tiba-tiba karena dulu tidak ada handphone, tidak beritahu. Kemudian saya disuruh tidur di belakang, ada satu kamar di gereja di belakang. Saya tidak pernah keluar dari kamar itu kecuali makan. Ya, kalau sudah tidak ada lagi kegiatan, saya tidak dengar lagi ada orang, baru saya keluar. Karena di gereja itu sangat-sangat padat sekali acaranya. Jadi saya tunggu sepi, nggak ada orang, baru saya keluar jalan-jalan. Satu kali waktu saya tidur dan dibangunkan oleh suara anak-anak main gitar itu menjelang Natal. Dan kemudian mereka nyanyi-nyanyi. Saya hanya dengar saja, saya bilang ini orang-orang ini nyanyi atau bagaimana, sedang latihan atau bagaimana. Karena suaranya saya lihat, saya dengar malas sekali. Ya, gitar ke kanan, suaranya ke kiri. Ya, gitar lari duluan, suara lari belakangan. Pokoknya tak karuan lah. Lalu kemudian ada suara pintu saya diketuk. Tante saya bilang, "Wit, makan." Saya bilang, "Saya mandi dulu, tante, saya belum mandi." "Oh ya, mandi dulu terus kita makan." Saya nyeletuk, "Siapa itu?" "Itu anak-anak lagi latihan mau vokal grup nanti Natal." "Kenapa?" Saya bilang, "Falas sekali." Terus tante saya langsung bilang begini, "Kalau gitu kamu bantu dong ajarin." Waduh, saya mandi itu mungkin ada 1,5 jam saya tunggu bagaimana caranya mau menghindari ini ya. Tapi akhirnya saya selesai makan, tante saya bawa ke tengah anak-anak. Dan saya waktu itu minder karena semua anak-anak Cina putih, ya mulus. Saya hitam, gosong, ya lalu berkumis dulu. Saya berkumis dulu. Ya kira-kira kayak, kalau dengan saya sekarang beda ya. Dulu saya kayak perampok. Karena kumisan ya. Sekarang kayak yang dirampok. Lalu kemudian mereka dikenalkan ke saya dan saya mulai ajarin mereka. Nah, mereka pakai bahasa Jawa. Iki lo, ya. Nah, maksudnya begini loh mainnya ini. Waduh ya Kak, tolong Kak gini. Udahlah. Akhirnya saya main, saya ajarin mereka nyanyi sampai penampilan, sampai diundang kemana-mana, saya main terus. Dan di kota kecil itu kemudian saya mulai kembali mengenal tentang Natal. Saya mulai kembali terhisap dalam suasana dan cerita tentang Natal. Dan mulai itu kemudian hidup saya mulai punya harapan, punya nilai lagi. Dan saya mulai mengakui bahwa sejak saat itu saya sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan mulai hadir di dalam hidup saya. Dan tidak lama kemudian saya tidak mau ambil keputusan yang lama. Saya tidak lagi melanjutkan cita-cita saya untuk bekerja, ya, dan menghidupi adik-adik saya, menghidupi orang tua saya. Saya kemudian ambil keputusan saya mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Demikian perjalanan dan riwayat kehidupan pelayanan saya. Saudara, kita akan lihat satu perjalanan sejarah Christmas di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua,
ya, yang menjadi ayat yang temanya diambil oleh PGI Nasional. Saya akan bacakan, saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20, cukup panjang, tetapi ini ada nilainya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu dan juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, Gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukannya apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah potongan atau puzzle dari cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, karena kalau kita lihat dalam kitab Injil Matius juga menceritakan tentang kisah daripada kelahiran Tuhan Yesus. Dan di dalam kitab Injil Lukas juga ada beberapa pasal-pasal yang menceritakan tentang peristiwa Natal, peristiwa kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Dan salah satu pasal yang luar biasa adalah tentang gembala. Para gembala yang notabene adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak dianggap sebagai orang-orang yang punya status atau strata sosial yang baik dan dihormati.
Mereka adalah orang-orang yang kalau boleh dikatakan sering disepelekan. Karena pekerjaan mereka tidak menghasilkan uang yang besar. Pekerjaan mereka adalah mungkin pekerjaan pilihan terakhir. Sudah nggak ada pekerjaan lain, ya udah jadi gembala. Selain itu pekerjaan mereka juga adalah pekerjaan yang sangat beresiko. Karena ketika mereka mengembalakan pada malam hari, biasanya binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa itu keluarnya pada malam hari. Serigala, singa, ular, dan lain sebagainya itu keluar pada malam hari, dan resiko bagi mereka itu cukup berat. Cerita tentang resiko ini tentunya sudah berkembang terus, sudah terjadi dan sudah didengar oleh banyak orang, sehingga pilihan untuk menjadi gembala itu pilihan yang mungkin saja saya katakan terakhir. Karena tidak banyak orang yang ingin jadi gembala, gaji kecil, ya, pendapatannya kecil, risikonya besar. Seperti yang saya sampaikan di dalam Natal tanggal 17 kemarin juga, selain itu juga mereka orang-orang yang selalu hidup dalam kesendirian. Sepi sekali. Kalau sepinya bawa handphone, ada jaringan, nggak masalah, ya. Sekarang kita pun juga tinggal sama-sama, rame, ya, tidak peduli dengan orang lain. Kalau ada handphone ini biasanya laki sama bini sudah nggak ingat lagi, teman sama teman sudah nggak ingat lagi. Ya, kita rasanya bermain dengan kesepian sendiri, tetapi dengan handphone di tangan, tidak masalah. Tapi mereka tidak ada alat komunikasi seperti kita. Walaupun mungkin jaringannya banyak, tapi tidak ada alat komunikasinya, percuma. Hidup berhari-hari dalam kesepian. Dan ini pasti tidak menyenangkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi yang seperti inilah kita melihat Alkitab menjelaskan dan menceritakan pasal Natal, di mana Allah mengunjungi para malaikat yang hidup sederhana. Apa tujuannya Tuhan menyapa mereka? Apa maknanya Allah menyapa mereka, mendatangi mereka? Saudara, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dalam ayatnya yang ke-9, lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kemudian ayatnya yang ke-10 mengatakan, kata mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Apa maknanya? Apa maksudnya Allah menyapa orang-orang yang hidup dalam kesepian, hidup dalam tingkat resiko yang tinggi, hidup di dalam kesederhanaan yang luar biasa? Tujuannya yang pertama, Tuhan ingin memberikan mereka juga sukacita. Kenapa Tuhan memberikan mereka sukacita? Apakah layak mereka mendapatkan sukacita? Belum tentu. Karena mereka orang-orang secara manusiawi mereka nggak dianggap. Tapi kenapa Tuhan berikan mereka? Kenapa Tuhan datangin mereka? Kenapa Tuhan menyampaikan berita ini kepada mereka? Karena sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini bukan semesta ini, saudara, yang dimaksud di dalam ayat ini. Tetapi dunia ini adalah sistem yang tidak sama dengan sistem Allah. Sistem yang berbeda dengan sistem dunia surgawi. Sistem yang bertentangan dengan Allah. Artinya, dunia yang dimaksud ini adalah sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang berdosa. Dan manusia semua berdosa. Dan semua manusia yang berdosa ini pun juga dikasihi oleh Allah. Maka dengan demikian, kalau pada waktu itu Tuhan menyapa para gembala yang hidupnya penuh dengan resiko, penuh dengan kesepian, penuh dengan hal-hal yang sederhana, ini menunjukkan bahwa mereka pun mendapat kasih karunia Allah.
dan kasih itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan, saudara. Ya, 1 Korintus pasal 12 mengatakan yang paling besar itu adalah kasih. Karena kasih yang paling dibutuhkan di dalam hidup manusia. Saudara bayangkan kalau saudara hidup tanpa kasih. Ketika lahir ibunya tidak mengasihi, dicekek. Ketika gede, ya nakal masih bisa dikuasai, ya ditempeleng atau mungkin dibunuh. Kalau sudah gede bisa melawan, bapaknya yang dibunuh. Kalau nggak ada kasih. Ya, saya ingat sekali seorang bapak, itu peristiwanya terjadi pada tahun 88 di daerah Blitar. Saya waktu itu pelayanan di daerah Kepanjen. Kepanjen itu Malang Selatan menuju ke Blitar. Ingat sekali karena waktu itu para Jawa Pos memuat berita itu sangat viral. Ada seorang bapak yang menjual sawah. Ya, pada waktu itu bank tidak terlalu familiar dalam masyarakat. Jadi bapak ini menjual sawahnya sebagian, lalu uangnya itu dia taruh di satu tempat. Ya, di satu tempat, dan kemudian dia pergi ke sawah. Tiap hari dia pulang, dia periksa, dia ambil 10.000, 15.000 untuk belanja. Nah, sekali waktu ketika dia akan berangkat ke sawah dengan istrinya, anaknya ditinggal, anaknya masih SD. Lalu anaknya bilang, "Pak," bahasa Jawa itu, "Pak, jaluk duit Pak, Pak minta uangnya Pak." "Wah, nggak usah uang, nanti makan aja." "Pak minta uangnya Pak untuk beli kue Pak." Nggak. Akhirnya anaknya ditinggal dalam kekecewaan. Nah, saudara, menjelang siang hari di Jawa itu kan banyak sekali orang-orang jualan yang berhubungan dengan anak-anak. Ya, ada yang kereta ayam yang kalau didorong bunyi kretek gitu. Ya, macam-macam, ada balon yang bisa dilengkungkan, satu gerobak. Dan kemudian anak-anak banyak yang datang mengerumuni bapak ini dan membeli macam-macam yang dijual. Anak ini cuma melongo saja. Terus dia datang, dia tanya ini. Nah, si tukang jual ini mengerti bahwa anak ini pasti nggak punya uang karena semua dia tanya. Ya. Lalu kemudian bapak ini pintar. "Nak, kamu punya nggak botol? Ya, kalau punya botol 5, kamu dapat balon 1. Atau kalau punya kaleng-kaleng, ya bekas minyak kah atau bekas wadai kah, bawa sini, nanti saya kasih kamu mainan ini." Wah, dia mulai pulang. Ya, karena dia tahu ibunya punya inventaris kaleng-kaleng dan botol-botol banyak. Nah, dia mulai pulang, dia cari, saudara. Dan kemudian dia temukan di bawah tempat tidur ada kaleng kongguan. Dia nggak lagi peduli apa isinya, dia bawa kaleng kongguan ini, lalu dia tukar untuk mendapatkan kereta ayam. Nah, dia senang sekali bisa setara dengan teman-temannya, ya main kereta ayam. Saudara, ketika itu orang tuanya pulang, maghrib pulang dengan cangkul, dan kemudian pertama-tama dia datang, dia periksa dulu bawa kolong. Ternyata kaleng kongguan yang adalah isinya duit itu nggak ada. Dia tanya anaknya, "Nak, mana kaleng di sini?" Anak itu dengan polos mengatakan bahwa dia sudah jual ke tukang mainan itu. Serta bapaknya turunkan cangkul, lalu langsung hajar di kepala anaknya, terbelah, mati di tempat, otaknya keluar. Refleks sekali. Dia tidak bisa membayangkan bahwa sebenarnya nyawa anaknya itu jauh lebih besar dari uang sekaleng. Tapi orang tua ini dia lebih senang dengan uangnya ketimbang anaknya. Dia lebih mengasihi uang ketimbang anaknya. Kasihnya kepada anaknya hilang gara-gara uang. Dan dia menghabisi nyawa anaknya pada saat itu juga. Secara refleks. Saudara, ada begitu banyak orang kehilangan kasih. Sementara ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih, karena kasih adalah dasar hidup kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan.
Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa kasih. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa kasih Allah. Tidak ada. Kering hidup ini kalau tidak ada kasih. Nah, itu sebabnya di dalam kehidupan yang tidak ada kasih ini Allah hadir, ya, untuk menyatakan sukacitanya kepada para gembala dan menyatakan sukacitanya kepada kita sekalian sampai hari ini. Karena dia juga mengasihi kita, sebab kita berhak untuk mendapatkan sukacita surgawi. Lalu saudara, kita juga lihat di dalam cerita Natal ini, pasal Natal ini, ketika para bala tentara surgawi itu menyampaikan tentang berita sukacita, para gembala kemudian mulai pergi melihat bayi Yesus. Dan ketika mereka melihat bayi Yesus, apa yang terjadi dengan diri mereka? Sukacita, puji-pujian, ya, yang setiap waktu keluar dari mulut mereka, keluar dari kehidupan mereka. Mereka mulai bersaksi satu dengan yang lain kepada orang lain untuk menceritakan bahwa ada sesuatu yang spesial terjadi hari ini, yaitu ada Allah yang hadir. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Orang-orang bingung, kagum. Alkitab mengatakan itu, mereka kagum. Lalu mereka mulai terheran-heran dengan apa yang disampaikan oleh para gembala ini. Alkitab memang tidak menjelaskan secara rinci apa reaksi selanjutnya dari orang-orang ini. Tetapi yang jelas kekaguman mereka, keheranan mereka terhadap apa yang diceritakan para gembala ini memberikan semacam stimulus, harapan baru, bahwa ada sesuatu yang sampai para gembala yang sederhana ini bisa ceritakan. Ada harapan baru bahwa apa yang diceritakan oleh para gembala ini pasti ada kebenarannya. Karena hidup mereka berubah. Mereka yang tadi hidup dalam ketakutan, mereka yang tadi hidup di dalam kesepian, introvert, ya, tetapi saat ini mereka ekstrovert. Mereka gembira, mereka bersukacita dan berapi-api ketika menceritakan tentang peristiwa Natal ini. Mereka memberikan harapan kepada orang lain bahwa ada Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudara, hidup itu juga membutuhkan selain cinta, tetapi juga membutuhkan harapan. Kalau orang hidup tanpa harapan, sama seperti kita makan rica-rica garam, gitu, ya. Sama seperti kalau orang makan masakan yang tidak ada bumbunya, sepoh, orang Jawa bilang, tawar, tidak enak. Orang butuh harapan, dan harapan itu sudah ditaruh di dalam kehidupan orang-orang yang berdosa melalui para gembala, melalui para majus, melalui orang-orang yang ada di sekitar peristiwa Natal itu. Dan harapan ini memberikan kekuatan yang baru kepada orang-orang ini, kepada para malaikat, kepada para gembala. Memberikan harapan yang luar biasa kepada mereka untuk memulai satu kehidupan yang baru, yang berbeda dengan kehidupan mereka yang lama. Makanya di dalam Korintus mengatakan iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar adalah, yang terbesar adalah kasih. Pengharapan juga adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Saya flashback cerita ke belakang lagi. Maafkan saya cerita tentang diri saya saja ini. Saudara, waktu saya kecil, papa saya itu tukang mabuk, tukang judi. Ya, kalau dia sudah mabuk, itu satu asrama tutup karena itu bunyi senjata. Papa saya pegang gudang senjata, dan zaman itu senjata itu bisa disewakan ke
tentara dan juga ke orang-orang sipil yang sudah dipercaya untuk berburu. Saya ingat sekali 2 minggu itu 10.000 dan diberikan 8 butir peluru karena geren. Nah ini Pak Tampu kasih tahu ya, geren itu satu perangkai namanya itu 8 isi. Dan kalau mereka kembali itu biasanya tidak pada jam kantor tapi di luar jam kantor. Jadi waktu mereka kembalikan itu ke rumah saya karena papa saya pemegang kunci gudang senjata. Jadi kembalikan ke rumah saya dan saya taruh di belakang pintu. Kalau sudah maghrib, saya punya peluru juga banyak. Maghrib saya bongkar, masukkan ke sarung, saya bawa naik ke gunung, saya berburu. Ya walaupun saya tidak melulu berburu, karena kalau saya sudah bawa senjata, itu orang-orang ladang itu pasti panggil saya. Di sini banyak babi, walaupun ada babi dia bilang, sini banyak babi. Maksudnya supaya saya temani mereka. Ya dan mereka lalu potong ayam untuk saya. Saya juga punya akal, saya sengaja singgah supaya saya makan ayam kampung gratis. Ya berasnya beras tumbuk enak sekali. Ya nanti kalau sudah saya makan kenyang, saya sekali jalan, saya bilang saya mau cari ke sana. Oke. Jadi saya sudah makan ayam, ya saya juga temani dia. Jadi kalau papa saya sudah mabuk, itu bunyi senjata di mana-mana. Ya, wah dardor. Di depan asrama kami itu terminal bis. Itu juga tidak ada orang di terminal itu. Ya, jadi suka sekali mabuk dan kalau sudah mabuk itu pukul saya, pukul ibu saya. Saya ingat sekali saudara, ketika saya dipukul, saya kalau dipukul itu dia tidak mau tahu di depan teman saya atau di depan orang, dan itu membuat saya dulu minder. Dulu saya kalau berdiri di depan orang ngomong begini saya nangis. Ya bukan karena saya sedih ingat papa saya pukul, saya grogi tidak bisa ngomong. Ya karena minder saya terlalu tinggi. Nah saudara, suatu saat waktu dia mabuk yang kesekian kalinya tertidur, saya ingat sekali di laci lemari papa saya itu ada pistol. Saya ambil pistol, saya kokang, saya mulai bidikan di kepalanya dia. Tapi tangan saya gemeter. Saya bilang saya benci sekali dengan dia, benci sekali. Saya mau tembak dia. Ya, kalau saya sentuh, kalau orang pegang senjata itu biasanya ada apa namanya? Ada alurnya ya, Pak ya. Jadi pegang luarnya dulu. Kalau sudah saya pegang pelatuknya, oh itu pasti tarik gitu. Selesai. Tapi saya taruh di luar. Kalau saya betul-betul mau tembak, saya masukkan ke pelatuk tarik. Saya pokoknya udah habis akal. Bapak saya ini kapan dia berhenti? Saya mau tembak. Saudara, tapi akhirnya gak jadi. Ya, saya kembalikan, saya nangis. Tapi suatu saat saya juga dipukul lagi. Sore-sore saya ingat sekali. Sampai saya tuh bolak-balik masuk di got. Banyak sekali tetangga yang datang lihat saya, dia nonton lagi, nggak ada yang belain saya, nonton lagi, dipikir ini main bola lagi. Ya, akhirnya sudah, saya pingsan, saya dibawa masuk, dikasih waktu itu remasok. Muka saya ini semua diolesi dengan remasok. Waduh, dan saya waktu itu kalau dipukul nggak boleh nangis, harus tahan, nggak boleh nangis. Nangis saya tambah dihajar sama bapak saya. Jadi begitu saya diolesi remasok, pedisnya minta ampun, saya bilang gak tahan lagi, saya nangis. Ya, nah saya tidur di loteng. Papa saya udah pergi. Saya nangis sepanjang malam. Kemudian muncul di pikiran saya hidup ini untuk apa? Saya anak pertama, saya gak disayangin. Saya anak laki-laki, saya gak disayangin. Saya gak punya papa ini. Saya percuma punya papa. Saya kemudian tidak punya harapan untuk hidup. Saya pikir saya akan balas dendam. Caranya apa? Saya bikin dia menangis. Bagaimana caranya? Saya mulai cari tali. Ya karena tangga untuk naik ke loteng saya itu di dekat saya itu ada balok besar. Saya masukkan tali ke dalam balok, saya rancang talinya supaya saya bisa gantung diri. Sehingga papa saya nanti tengah malam pulang saya sudah mati. Dia pasti nangis. Mama saya pasti akan histeris. Saya tidak begitu senang ya, sudah mati ya. Saya mau ajar dia dengan cara ini.
Udah, saya sudah masukkan talinya. Saya sudah nangis. Ya, saya ucapkan selamat tinggal dunia. Ya, saya ucapkan selamat tinggal adik-adik saya. Saya ucapkan selamat tinggal teman-teman saya. Tapi dalam bahasa itu saya ingat mama saya. Mama saya itu kalau saya pergi aja dia jatuh kayak pingsan. Saya bisa bayangkan. Bapak saya sedihnya mungkin separuh, tapi ibu saya sedihnya mungkin 100%. Lalu kemudian saya lepaskan kalung yang ada emasnya itu. Ya. Yang adalah kematian. Saya lepaskan itu, tapi saya nangis terus. Ya. Cuma saya lupa lepaskan tali dari balok itu. Jadi ketika bapak saya pulang, dia mau buang air, dia mesti lewat itu. Dia lihat ada tali di situ yang sudah dibuat bulatannya. Ada yang ke bawah. Terus dia datang. Saya dengar suaranya. Dia panggil mama saya. Mama saya namanya Samsia. Sam, ini apa ini? Nggak tahu. Terus dia periksa. Bapak saya tentara. Jadi dia punya daya pikirnya udah sampai. Wah ini bahaya. Air ini mana katanya? Ada di atas. Rupanya dia takut, dia lari naik ke sana. Dia peluk saya. Wah, dia nangis peluk saya. Saya tahan, saya gigit tidak saya supaya saya tidak ikut nangis. Ngapain nangis dengan dia? Ya, saya gigit. Tiba-tiba dia minta maaf. Dia bisik di telinga saya. Dia pikir saya tidur. Ya, nah, saya dulu kan kayak pintar Abu Nawas gitu ya. Saya tahan. Dia lemesin pada saya. Dia goncang. Dia periksa di sini saya. Lalu gangguin, Bapak minta maaf. Saya tahan, saya gigit tidak saya supaya saya tidak ikut nangis. Dan ketika dia turun, ya setelah dia minta maaf, dia nangis, dia turun. Di situ saya yang nangis. Ya, saya nangis kuat-kuatnya, tapi saya tutup muka saya dengan bantal. Ya. Saya ternyata menemukan harapan kembali. Kenapa? Ternyata papa saya ini nggak benci saya. Dengan kata-katanya maafkan papa, saya sadar saya masih punya harapan dicintai oleh papa saya. Saya masih punya harapan bahwa ada orang yang mengasihi saya, yang selama ini saya anggap benci saya dan selama ini saya sangat benci dia. Dan saya menemukan kembali harapan itu untuk hidup. Saya berterima kasih sekali. Kalau enggak pagi-pagi kan pasti orang sudah punya tatok bikin peti mati untuk saya. Ya, tapi puji Tuhan, saya bisa melanjutkan hidup saya karena apa? Ada harapan yang baru. Ketika Tuhan menyapa para gembala, mereka diberikan harapan dan cinta agar supaya mereka bisa melanjutkan hidup mereka. Karena dengan cinta dan harapanlah orang bisa beranjak maju. Saudara kalau tidak punya harapan, tidak punya cinta, saudara sulit sekali untuk menjadi pemuda yang maju. Dan kalau manusia tidak bisa memberikan cinta dan harapan, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Karena masih ada Tuhan yang tidak pernah tidak memberikan harapan dan cintanya kepada kita, agar supaya kita terstimulus terus untuk berangkat maju dari hari lepas hari. Hari ini kalau kita bisa ada di sini, itu semua karena ada harapan dan cinta. Saudara sekolah, kuliah sampai di sini karena saudara punya harapan dan cinta untuk menggapai masa yang akan datang yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau saudara tidak punya harapan, saya yakin saudara sudah tidak mau kuliah lagi. Pulang aja lah di rumah, soalnya enak, ubinya enak, gitu ya. Masak batu ya, bakar batu enak, gitu ya. Tapi saudara hari ini saudara punya harapan, walaupun mungkin sulit, ya. Kuliah kan tidak enak-enak ya. Kerjakan skripsi, ya kerjakan tugas-tugas. Aduh, saya dulu kalau orang mungkin rambutnya keriting, saya otaknya yang keriting dulu kalau saya kuliah. Karena waktu saya kuliah dulu 1 minggu itu bisa 2-3 paper saya harus kerjakan. Dan setelah saya berhenti kuliah selama hampir 30 tahun lebih ini, sekarang saya kuliah lagi S2, wah harus ngerjakan itu lagi. Waduh, tapi untung ada dosen senior saya,
Pak Jim saya bantu ya, sehingga saya mulai bisa mengerjakan tesis saya dengan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta dan harapan itu adalah isi dan makna daripada cerita tentang Natal. Di dalam cerita Natal itu ada cinta, ada harapan. Dan ketika Maria mendapatkan kunjungan dari para gembala ini, dia simpan semuanya itu sambil merenungkannya. Ya. Dia simpan semua cerita dan kisah Natal itu sambil terus merenungkannya, mengolahnya, memikirkannya. Dan kemudian Maria, Ibu Yesus, sampai di bawah kaki salib Yesus pun, dia tetap mencintai anak yang dikasihi. Karena apa? Ada begitu banyak harapan yang dia juga taruh di dalam kehidupan anaknya, Yesus Kristus. Sehingga sampai kematian Yesus Kristus pun, dia tidak pernah menjadi seorang ibu yang tidak mengakui anaknya, Yesus Kristus. Cinta yang begitu tulus, harapan yang begitu dalam, yang diharapkan terhadap anaknya, itu tidak membuat dia putus untuk mengasihi dan mencintai anak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cinta dan harapan kiranya menstimulus kita. Cinta dan harapan tentang story Christmas atau Christmas story memberikan kita stimulus di dalam perantauan ini untuk tetap semangat belajar, ya, semangat bekerja, semangat melayani, semangat bermasyarakat, agar supaya kehidupan kita itu akan mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih baik, mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik, sama seperti para gembala yang biasa-biasa saja, tetapi ketika mengalami harapan dan cinta, hidupnya berubah. Hidupnya bergeser dari biasa menjadi luar biasa, dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Dan itu akan terjadi juga dalam kehidupanmu sebagai pemuda-pemudi ya Gereja Metodis Indonesia. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami waktu untuk merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya sebagai generasi muda, pemuda dan pemudi GMI Immanuel Banjarmasin, tetap memiliki harapan dan cinta di dalam kehidupan kami. Peristiwa Natal menstimulus kami supaya kami tetap mencintai dan juga dicintai, mengharapkan dan juga diharapkan ya Tuhan. Karena itulah inti dari cerita Natal yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan lewat lagu pujian. Sambil bersyukur. Apa yang tak pernah dilihat
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, hanya pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Dia sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jika ada dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bersaksi, silakan. Baik, jika tidak ada, mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengiring jalannya persembahan. Kita nyanyikan lagu pujian kita, Hai Dunia Gembira. Hai dunia gembira dan samudra jauh, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia terjauh menanggung, hai bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
Kami naikkan syukur kami lebih daripada tahun lalu ketika kami merayakan Natal yang pertama. Dan ketika kami merayakan Natal yang kedua tahun ini, kami sungguh mengalami sukacita. Seperti keheningan di Bethlehem Efrata, tempat Engkau datang sebagai Raja ke tanah dunia. Bukan sekedar kami pahami lahir, tapi Engkau datang Tuhan menjadi manusia. Dan kami pahami itu sebagai satu persembahan yang mulia, yang telah Engkau demonstrasikan, yang melampaui akal dan pikiran kami, yang tidak terselami kami manusia, dan menjadi perdebatan sampai dengan hari ini ketika banyak di sekitar kami tidak mengerti mengapa Allah menjadi manusia. Dan firman-Mu telah menguatkan kami hari ini karena kasih dan juga pengharapan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya ketika kami mempersembahkan persembahan ini penuh dengan kasih dan pengharapan-pengharapan. Oleh karenanya kami serahkan dengan penuh hikmat Engkau nyatakan bagi pengurus P3MI mengelolanya dengan baik, sehingga digunakan untuk perluasan Injil Kerajaan-Mu, operasional pelayanan P3MI, dan mereka bersukacita sebagai kaum milenial, sebagai tonggak sejarah di masa mendatang. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dan bawalah terus kisah Natal yang telah memberikan kita sekalian harapan dan cinta. Dan biarlah kita boleh bersaksi kepada dunia bahwa di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada cinta yang tidak habis-habisnya. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang yang tidak habis-habisnya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, sukacita, kekuatan dan penghiburan yang senantiasa menyertai kita sekalian dari Roh Kudus, memimpin langkah-langkah kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Sekali lagi masih ada sukacita? Amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita. Oke, sambil bersalam-salaman, mari kita nyanyikan lagu dengan judul Natal Kasih Terendah. Kita salam-salam, kanan kiri kita ucapkan Selamat Hari Natal. Kita bersukacita, kita menyambut Raja Damai.
bersukacitalah, mari sambut sang Raja dan Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta kita Immanuel. Selamat Hari Natal Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, sebelum kita makan bersama dan tukar kado, kita foto bersama terlebih dahulu. Nanti ini dipimpin oleh teman-teman multimedia. Dipersilakan. Ayo teman-teman kita ke depan untuk sesi foto bersama. Yang di belakang siapa ya? Tolong multimedia mengatur untuk sesi foto bersama bagaimana baiknya. Dipersilakan. Ayo teman-teman kita maju ke depan semua. Boleh? Untuk Cek. Oke, saya ambil alih. Barisan paling belakang cowok boleh diisi langsung cowok-cowok. Jadi yang duduk di kursi Pak Pendeta, Bapak yang rambut bolong, dan juga samping kanan boleh cewek-cewek boleh kasih. Oke, teman-teman, kamu dari IRB boleh maju. Untuk pemuda cowok boleh ngambil posisi di bagian belakang, di atas altar boleh. Teman-teman cewek juga boleh ngisi di kursi yang kosong di depan. Nanti ganti deh. Oke. Ton, maju ke kamu.
Maju ke samping gitu ya, Mas Let. Oke, malam. 1, 2, 3. Sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Oke. Bentar nih. Ini ada request nih. Teman-teman tadi pada dapat lilin elektrik kan. Jadi untuk dokumentasi sambil menyalakan lilin elektriknya. Boleh diambil masing-masing lilin elektriknya. Oh iya benar. Biar estetik. Yang belum dapat ini cepat. Dapat semua? Oke, sip. Baik memang. Sebelah kanan apa kiri? Oh, pas. Udah. Boleh diangkat ya. 1. Apa ini sih dari tengah aja ngambil, Pak. Biar kelihatan. Ya, mangkok ya. 1, 2, 3. Lagi. 2, 6. Ayo 6. 2, 3. Bapak. Udah saya ikut, Pak. Boleh lah, Pak. Pak. Siap, gerak. Silakan aja. Bapak saya Rob. Satu, dua, jeblos. Kan ketawa. Lagi. 1, 2, 100. Yeay. Video. Merry Christmas, love and hope. Yes. Setuju nggak? Oke, 1, 2. Yes, suka saya. Christmas stories, love and hope. Yes. Oke. Udah. Gladi dulu. Oh, gladi dulu. Begini clue-nya ya teman-teman. P3MI Banjarmasin, Christmas Stories, Love and Hope. Yes. Oke? Jadi saya di bagian P3MI Banjarmasin, teman-teman semuanya Christmas Stories, Love and Hope. Yes. Oke? Nanti 2 kali video ikan, 1 bapak ini dan 1 ini. 1, 2, jangan. P3MI Banjarmasin, Christmas Stories, Love and Hope. Yes. Sekali lagi. Sama-sama. Satu, 2, 3. P3MI Banjarmasin, Christmas Stories, Love and Hope. Yes. Kita banyak teman-teman. Dipersilakan duduk kembali di tempat duduknya. Kita akan makan bersama
dan juga tukar kado. Silakan yang gak sabar mau terima kado Natal pada malam ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang sudah tersedia pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Sekretaris Panitia Kebaktian, Saudara Anton Gea, dipersilakan. Mari kita bukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di atas kerjaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah merasakan kasih kemurahan-Mu di mana di ujung perayaan Natal kami, pemuda P3MI. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong, memberkati kami hingga awal pertengahan hingga kami bentar lagi mengakhirinya. Dan pada saat ini Tuhan, kami minta berkat dari Tuhan untuk hidangan yang telah tersedia. Berkati dia dalam hidup kami ya Tuhan, agar menjadi sumber tenaga dan kesehatan bagi tubuh, jiwa, dan jasmani kami. Dan biarlah di momen makan bersama ini kami sesama iman dapat bertumbuh dan tali persaudaraan kami semakin kuat. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Saudara Anton Gea. Sambil makanan dibagikan Bapak Ibu, kita akan tukar kado bagi teman-teman tadi yang sudah menyiapkan dan sudah membawa kadonya dan sudah menyerahkan di meja tamu. Teman-teman bakal dapat kado Natal pada malam hari ini. Yuk teman-teman konsumsi boleh membantu membagikan makanan. Bapak Ibu, sebelum kita tukar kado, kita juga mengapresiasi saudara-saudari P3MI kita yang dimana selama 1 tahun ini akan sangat aktif, baik pemuda dan juga pemudi dan juga dari sekolah minggu yang selalu mendukung kita di dalam pelayanan. Jadi kepada teman-teman yang akan saya sebutkan namanya, mohon kesediaannya nanti boleh maju ke depan. Yang pertama kepada pemuda dan pemudi P3MI yang aktif berkelas meeting. Kepada Saudara Marali Barubu, boleh maju ke depan.
dan juga P3MI Pemudi Werni Idaman Barubu, boleh maju ke depan. Terakhir siapa ya pemusiknya? Kepada Sosen terkasih, boleh maju ke depan. Saudara Mara, Saudari Werni dan juga adik kami Sosen, boleh maju ke depan. Dengan penuh kasih kepada Ibu Sufitri, Ketua Panitia Natal, untuk memberikan apresiasi kepada saudara-saudari kita P3MI teraktif dan juga pemusik dari sekolah minggu kita. Sambil difoto ya. Selamat Sosen, terima kasih atas pelayanannya. Selamat Werni, semakin aktif dan giat untuk berkelas meeting. Dan selamat juga untuk Mara yang selalu aktif di kelas meeting dan juga persekutuan P3MI. Ayo kita berfoto bersama. Terima kasih, dipersilakan dulu kembali.
tanpa keributan, namun tetap percaya. Jangan benar, sungguh sempurna. Bagi